Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yang semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita dipantaskan untuk menerima tambahan demi tambahan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka ia akan menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana dalam mentaati Allah, atau sebagai sarana dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menjelaskan bahwa rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, bahwa tidak boleh bagi seorang hamba sedikit pun terbesit di hatinya sifat sombong, sifat takabur, sifat ujub, berbangga diri dengan apa yang ia dapatkan, dengan apa yang ia capai, dengan apa yang ia peroleh. Seorang hamba harus meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati bahwa semua yang didapatkan, semua yang ia peroleh tidak lain, tidak bukan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang yang lupa terhadap nikmat yang Allah beri, yang dahulu pernah terjadi dan diabadikan dalam Al-Quran, ya, terhadap salah satu umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Qarun. Ya. Qarun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang banyak dari harta dunia, ya, harta yang begitu melimpah, dibentangkan baginya pintu-pintu dunia, perbendaharaan harta, sampai disebutkan harta-harta yang disimpannya itu ditumpuk dalam gudang-gudang harta. Lalu saking begitu banyaknya gudang hartanya, ketika kuncinya dikumpulkan dan diangkat 7 orang laki-laki dewasa, nggak cukup, nggak kuat. Namun kemudian ketika diperintahkan kepada Qarun untuk mengeluarkan zakatnya, untuk mengeluarkan infaknya, Dalam surat Al-Qasas disebutkan Qarun
menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan harta yang banyak ini karena aku orang yang pandai, karena aku orang yang cerdas. Maka Allah azab Qarun, bahwa Qarun dan semua hartanya dibenamkan ke dalam bumi. Akibat kesombongan si Qarun, akibat takaburnya si Qarun terhadap harta benda yang ia miliki, yang tidak pandai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun syukur yang pertama ini, mari kembali kita evaluasi diri kita, bahwa apapun yang kita dapatkan, entah itu ilmu kita, entah itu harta kita, rumah kita, kendaraan kita, apapun, itu semua adalah karunia dari Allah yang menjadi ujian bagi kita. Apakah kita dengan nikmat itu mau bersyukur kepada Allah atau malah kufur kepadanya? Kalau kita menggunakan kenikmatan itu dalam rangka ketaatan, berarti itu tanda kesyukuran. Rukun syukur yang kedua adalah asyukru bil lisan. Lisan mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan aneka macam pujian yang layak bagi Allah. Man syakarallaha kathura dzikruhu. Orang yang bersyukur maka ia akan banyak berzikir. Jadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah, maka ia berbarengan dengan itu dia akan banyak melafazkan zikrullah. Dia akan banyak memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan dia memuji Allah dalam setiap keadaan, dan itulah yang Nabi ajarkan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dia memuji Allah dengan rasa syukur kepadanya ketika mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sesuai dengan keinginan hatinya. Ketika mendapatkan kenikmatan yang membuat hatinya bergembira, maka ia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya lah kenikmatan ini bisa sempurna. Namun kemudian ketika seorang hamba mendapatkan cobaan dan ujian yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, membuat hatinya bersedih, membuat hatinya berduka, maka ia pun tetap bersyukur saat itu dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Apapun keadaannya, seorang muslim selalu menyandarkan dirinya kepada Allah, mengingat ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengatur. Ada zat yang maha mengatur dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya dan seluruh alam raya yang ada ini adalah ada pengaturnya, ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli halin. Yang ketiga adalah asyukru bil arkan, asyukru bil jawarih, kesyukuran yang dinampakkan dengan anggota badan, yang dinampakkan dengan anggota tubuh kita. Maka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menggunakan seluruh anggota badannya dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun syukur yang harus kita upayakan dalam keseharian kita. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang pantas untuk selalu kita bersyukur kepada Allah, bahwa kita ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu bersemangat dalam thalabul ilmi, bersemangat dalam mencari ilmu. Bukan itu saja, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkumpul dengan orang-orang yang suka ilmu.
bermajelis dengan orang-orang yang berilmu dan selalu mengkaji ilmu, dan itu ciri kebaikan jamaah sekalian. Itu ciri kebaikan. Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu aliman, orang yang alim. Jadi ya ustaz na iso. Jadi ya ustadzah. Jadi ya ulama. Nek ora iso jangan meloro. Muta'alliman, dadi yo santri. Ya. Dadi santri. Wis tuwa. Kelewat umure. Ya wis, ada lagi yang ketiga. Jadilah mustami'an, orang yang suka mendengarkan ilmu. Orang yang suka mendengarkan pengajian. Atau yang keempat, au muhibban, atau minimal jadilah orang yang mencintai ilmu. Setiap kali ada aktivitas yang berhubungan dengan ilmu, ada andil kita. Wah, ana pengajian ning kono. Aku sing bagian wedange. Apa iki? Nah, karena mencintai ilmu kan begitu. Oh, aku bagian seneke lah. Aku sing noto klosone. Aku sing nyiapi mikrofone. Aku sing jaga parkir misalnya. Mencintai ilmu. Ya. Oh, parkir nek ora dijaga ya repot. Nggih. Nah, ini bagian dari mencintai ilmu. Au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jangan jadi orang kelima. Kamu akan celaka. Wis ustad ya ora, santri ora tahu, ngaji ora koper, ora seneng ilmu wis cilaka. Dia akan semakin jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa bermajelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang kita yakini kesalehannya, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang patut untuk kita syukuri bersama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita ini terjaga semangat kita dalam thalabul ilm, maka pagi ini kita kembali ya mengkaji kembali ya, murajaah, merefresh ya, tentang sebagian dari keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu ya, keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu, serta nanti ada beberapa nasihat bagi para penuntut ilmu ya, nasihat-nasihat bagi para penuntut ilmu. Nah, kita semua insya Allah adalah orang-orang yang mencintai ilmu, dan kita adalah orang-orang yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita perlu memahami bahwa kata ilmu yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kata ilmu, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu syariat, ilmu din, ilmu agama. Jadi setiap kali disebutkan perintah atau keutamaan tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya. Adapun ilmu dunia, maka dia tergantung dari tujuannya. Apabila ilmu dunia itu dicapai, didapatkan untuk tujuan agama, dia menjadi mulia. Dia menjadi mulia. Belajar ilmu dunia, jadi apapun itu, jadi dokter, jadi insinyur, jadi mekanik. Kalau tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, membantu kaum muslimin, memuliakan Islam dengan ilmunya itu, maka itu menjadi mulia. Itu menjadi mulia. Tapi kalau tujuannya hanya untuk dunia semata, maka menjadi tercela jemaah sekalian. Tercela. Maka penting bagi kita untuk memahami bahwa kalimat ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu
ilmu din, ilmu agama. Nah, mencari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Apa dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, yang perlu kita pahami adalah sekarang ilmu apa yang wajib kita pelajari. Padahal umur kita terbatas, otak kita juga terbatas, kesempatan kita terbatas. Tidak mungkin bagi kita untuk pakar di semua bidang ilmu. Tidak mungkin bagi kita untuk bisa menguasai semua cabang-cabang ilmu. Nah, para ulama menjelaskan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu ada 4. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan ilmu yang wajib dipelajari seorang muslim itu ada 4. Pertama adalah ilmu tentang arkanul iman, akidah, tauhid, sehingga ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa tercemar dengan kesyirikan, terjauh dari kesyirikan, terhindar dari kesyirikan. Ini kalau akidahnya benar. Ini kalau akidahnya lurus, tauhidnya sahihah. Akidah sahihah. Ini wajib dipelajari. Setiap muslim wajib untuk mempelajari arkanul iman. Rukun iman ada berapa ibu-ibu? 7 atau 8? Wow, 6. Berarti cocok ini. Rukun iman ada 6. Ini wajib untuk dipelajari. Ya. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu al-wajibat. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah wajib. Ya, seperti misalnya tata cara wudu, tata cara sholat, puasa, haji, umroh ketika sudah mendaftar. Maka sebelum berangkat wajib. Ya. Ini ilmu yang wajib dipelajari. Yang kedua adalah yang wajib bagi seorang hamba. Ya. Salat wajib belajar salat dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi kita. Maka kita harus yakin bahwa gerakan salat kita dari takbiratul ihram sampai salam, kita harus yakin bahwa setiap ucapan kita, bacaan kita, setiap gerakan kita ada dalilnya. Ada dalilnya. Karena sebagian ada orang yang keliru dalam beribadah. Ada yang keliru. Bagaimana ibadahnya? Sing penting ngibadah dhisik, nanti cari-cari dalil. Nah, ini kebalik. Seharusnya cari dalilnya dulu, baru beribadah di atas dalil tersebut. Ya. Maka mari kita evaluasi sholat kita. Sudah benarkah sholat kita? Jangan-jangan yang kita baca dalam sholat itu kita nggak pernah tahu ada dalilnya atau tidak. Nah, yang lebih mengherankan lagi ketika kita udah nggak ngerti dalilnya, justru menyalahkan orang lain yang tidak sama. Nah, ini keliru. Ya. Wudu, pahami bagaimana tata cara wudu. Kadang contoh termasuk surat itu ya, misalnya sujud sahwi misalnya. Itu harus paham itu sujud sahwi. Kalau kita sholat terus keliru, lupa itu. Kita mau sujud sahwi. Sujud sahwi ini ngerti, caranya kepiye orang ngerti. Iki sujudnya iki sebelum salam apa setelah salam? Iki sujudnya iki ping pira pisan apa ping pindho? Yang orang ngerti. Jangan sampai kita nggak tahu, itu kan bagian dari ilmu salat itu. Ya. Bagian dari ilmu salat. Nah, wudu juga sama.
Jangan sampai kita ada bagian-bagian yang wajib dibasuh nggak dibasuh. Mencuci kaki itu kan sampai mata kaki, artinya mata kakinya itu harus basah di atasnya. Membasuh lengan juga harus sampai siku ini kudu basah. Ya. Berapa kali kita mengusap kepala, rambut dan telinga? Berapa kali? Betul? Hadisnya sekali. Kalau untuk wajah, tangan, kaki 3 kali, tapi untuk rambut dengan telinga 1 kali hadisnya itu. 1 kali hadisnya. Nah ini mari kita evaluasi ibadah kita ini bener apa durung gitu loh. Jadi bukan modalnya cuma ikut-ikutan, jarining ini, tapi nggak ada dalilnya. Ibadah harus ada dalil yang jelas. Ilmu yang ketiga yang wajib dipelajari adalah al-muharramat. Al-muharramat, hal-hal yang diharamkan. Ya. Wajib dipelajari agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar itu. Dan yang keempat, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan interaksi seorang hamba. Nah ini beda-beda. Yang keempat ini beda-beda hukumnya. Antar satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Contoh maksudnya adalah seperti seorang pedagang, sebelum dia masuk pasar, wajib untuk mempelajari hukum-hukum perdagangan. Tidak boleh riba, tidak boleh menipu, hukum akadnya bagaimana, harus paham. Makanya Umar bin Khattab itu, siapa saja yang tidak paham fikih perdagangan tidak boleh masuk pasar kami. Itu Umar begitu, nggak tahu kalau di pelayan mereka. Pedagang sebelum masuk pasar harus paham. Ini barang-barang yang nggak boleh dijual, ya. Riba atau tidak, harus paham dia. Orang yang tidak nggak wajib. Wong nak sengkur pun orang wajib paham hukum-hukum perdagangan. Kenapa? Karena paham ya. Jadi seorang perawat hukum dalam kesehatan ada mengatur semua kehidupan. Nah, ini hal 4 bidang ilmu yang wajib untuk dipelajari. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ilmu, yang pertama adalah ilmu itu akan mengangkat derajat pemiliknya. Ya. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan darajat, banyak derajat. Bukan cuma 1, darajat. Dan derajat ini fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Seorang alim di dunia dia dihormati. Dia akan diikuti, dia akan jadi panutan, ya, dimuliakan. Dan di akhirat, Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya orang yang beriman plus berilmu nanti di akhirat akan mendapat 700 kali lipat derajat lebih tinggi dibanding orang yang beriman saja tapi nggak berilmu. Ya. Jadi orang beriman tapi nggak berilmu itu nanti derajatnya di bawah orang yang beriman dan berilmu. Oke, ini keutamaan yang sangat besar yang layak untuk kita perjuangkan jamaah sekalian. Bagaimana kita menjadi orang yang berilmu. Kemudian orang yang atau ilmu, mencari ilmu, ada mendapatkan ilmu. Ilmu itu termasuk salah satu amal jariyah, amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pemiliknya sudah terbujur di alam kubur.
Nabi kita bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3. Ada 3 amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggal dunia. Pertama adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Apapun yang jenengan infakkan fi sabilillah, 1 keramik untuk masjid, 1 sak semen untuk pembangunan jalan, untuk panti asuhan, untuk pondok pesantren, untuk pembangunan jembatan, apapun itu, maka pahalanya akan terus mengalir kepada jenengan. Apalagi semakin banyak pula pahalanya. 1 meter jenengan ya pasang keramik di masjid, maka selama ada orang sholat di atasnya, ada orang mengaji di atasnya, ada orang berzikir di atasnya, jenengan ikut dapat pahalanya. Ini sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jangan mengajarkan ilmu apapun itu, ilmu kebaikan, baik ilmu kebaikan di dunia maupun di akhirat, jenengan akan terus dapat kiriman pahalanya. Itu ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Atau yang ketiga, awwaladin sholihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Nah, untuk menjadikan anak kita menjadi anak soleh, ini juga perlu ilmu. Nggak mungkin ada anak kita ini mau mendoakan kalau dia nggak berilmu. Lagi-lagi ini juga kembali kepada ilmu tadi. Ya, maka kewajiban kita orang tua untuk mendidik anak kita, ya, mengajari anak kita, menyekolahkan anak kita di tempat-tempat yang memang mengajarkan ilmu, yang mereka dengan ilmu itu menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ilmu, orang itu terbagi-bagi dalam hal ilmu ini jamaah sekalian. Tidak semua ilmu itu lalu menjadikan pemiliknya dekat pada Allah, enggak. Syekh Utsaimin menjelaskan, ilmu orang itu dengan ilmu terbagi dalam 4 jenis. Pertama, yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia sadar kalau dia itu tahu. Ulama. Ya, orang yang berilmu dan dia sadar kalau dia berilmu, maka dengan ilmunya itu dia amalkan dan dia dakwahkan. Ini bagus, paling bagus ini, golongan yang pertama. Yang kedua, ada golongan yadri wa annahu la yadri bi annahu yadri. Ada orang yang dia berilmu tapi dia nggak sadar kalau dia itu berilmu. Nah, orang yang seperti ini perlu diingatkan, perlu dipancing, perlu dimotivasi agar kemudian dia mau berdakwah, dia mau ya berkontribusi untuk umat karena dia punya potensi. Cuman dia nggak sadar kalau dia itu punya potensi gitu loh. Ya, sarjana agama ora gelem mulang, sarjana lulusan sekolah tinggi ilmu bahasa Arab ora gelem khutbah Jumat umpamane. Ini dia itu orang berilmu ning ora sadar nek kuwi berilmu ngoten lho. Paham ya? Yang ketiga, la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada golongan ketiga, orang yang tidak berilmu tapi dia sadar kalau dia nggak berilmu. Nah, ini orang yang tahu diri. Ya. Ada orang yang tidak berilmu, tapi dia sadar kalau dia tuh nggak berilmu. Mulane dia mau belajar. Nah, ini bagus, karena dia tahu diri. Ya. Nggak berilmu dan dia tahu kalau dia nggak berilmu, makanya dia mau belajar, mau ya ngaji, gitu. Nah, yang paling parah yang keempat, la yadri wa annahu la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak berilmu tapi dia nggak sadar kalau dia nggak berilmu. Ini yang diistilahkan jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Dia itu nggak berilmu, dia itu ini orang sadar dia itu orang berilmu, makanya dia ngomong sembarangan, ngomong tanpa dalil, ya. Akhirnya apa? Dallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain.
Karena dia aslinya berilmu, nggak ngerti agama dia ya. Cuman masalahnya dia nggak sadar kalau dia nggak ngerti gitu loh. Mas sembarangan dia ngomong, sembarangan. Ya. Dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang suatu zaman. Dan mungkin zaman itu sudah datang sekarang ini. Ya. Kata Nabi kita, Innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an anil ibad. Allah itu tidak akan mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah itu mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ya. Hatta idza lam yabqa ahadun, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhu ru'usan juhala. Sampai kalau sudah enggak ada ulama lagi, maka orang-orang mengambil ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Wasu'ilu, ya ditanya, wa aftu bi ghairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu yang capable. Jadi karena mereka mengambil fatwa pada orang-orang bodoh, lalu kemudian orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa landasan yang bisa dipertanggungjawabkan, nggak punya kredibilitas, nggak punya kapabilitas, tapi ngomong sembarangan. Maka apa yang terjadi? Dallu fa'adallu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini termasuk perbedaan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menyebutkan perbedaan antara ilmu dunia dengan ilmu agama, jamaah sekalian. Ada perbedaan yang mencolok. Ilmu dunia, jenengan ngajar ke ilmu dunia, nek keliru pripun? Paling-paling dipoyoki. Gitu. Paling-paling dipoyoki, nggih mboten? Paling-paling dipoyoki, paling-paling ngisin. Itu kalau ilmu dunia akibatnya hanya di dunia saja. Tapi kalau ilmu akhirat beda, ilmu agama beda. Akibatnya itu di dunia dan di akhirat. Nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Kamu telah menyesatkan orang. Kamu telah berbicara tanpa ilmu. Yang bisa jadi dia menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Kenapa? Karena nggak punya kapabilitas dalam ilmu itu. Maka hati-hati. Dan ini yang boleh jadi sekarang ini kita rasakan krisis ulama. Ya, masalah kontemporer semakin banyak, tapi ulama-ulama yang punya kapabilitas yang mumpuni sedikit. Ya ini Allah musta'an. Ya sekarang sudah mulai kita rasakan jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu, mencari ilmu itu selevel menyamai pahala jihad. Yang menyamai pahala jihad. Ya, padahal jihad itu adalah puncak tertinggi. Ya, Rasul Amri al-Islam, yang jadi pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, jihad pahalanya tinggi, pahalanya sangat agung. Nah, yang bisa menyamai pahala jihad adalah talabul ilmi. Ya, mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dalam surat At-Taubah itu ya disebutkan ketika perang Tabuk, Madinah menuju Tabuk itu kan jauh. Abu Bakar menginfakkan harta seluruhnya, Umar 50% hartanya, Utsman, Abdurrahman bin Auf, banyak sekali nafkah harta untuk jihad itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan semua pergi berjihad, tapi hendaknya ada yang tetap tinggal yatafaqahu fid din, untuk belajar agama, lalu dengan ilmu itu dia mengajarkan kepada kaumnya ketika dia kembali. Jadi ini bisa menyamai pahala jihad fisabilillah jamaah sekalian. Kemudian ilmu itu adalah makanan bagi ruh. Ilmu itu makanan bagi ruh, nutrisi bagi ruh kita itu ilmu jamaah sekalian. Kadang-kadang kita ini hanya fokus pada vitamin jasad.
we nek pegel, nek awake ora enak, nak kolesterol, asam urat dan sebagainya, wes bingung kita mencari solusinya. Nah, langsung golek vitamin, langsung golek macam-macam. Tapi kadang kita lupa, ada juga vitamin ruh. Ruh kita ini perlu vitamin, batin kita ini perlu vitamin. Apa vitaminnya? Ilmu. Makanya kita dapatkan kadang ada orang sing awake gagah, gede, tapi rapuh batinnya. Ada. Awake fisiknya kuat karena dia fitness terus, makannya terjaga pola makannya, tapi nggak dibarengi dengan ilmu, maka batinnya rapuh. Sidik-sidik oleng, sidik-sidik gelimpang. Ya. Itu karena ruhnya nggak diperhatikan. Ya, maka ini perlu untuk kita ya memberikan nutrisi pada batin kita, dan itu ada pada ilmu. Kemudian jemaah sekalian, thalabul ilmi itu, mencari ilmu agama itu ujungnya adalah jannah. Endingnya adalah jannah, surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu sekalian, saya wanti-wanti, ingatkan, jangan kita terbuai dengan slogan-slogan, kalimat-kalimat masuk surga itu gampang. Kadang-kadang kita cuma berkata gitu, masuk surga itu sementing kata Nabi kita, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin ke surga. Tapi perhatikan, sapa sing jamin jenengan iso mengucapkan kalimat itu sebelum mati? Kalau gak punya ilmu. Ya. Surga itu mahal, Pak. Surga itu berat, Bu. Kata Nabi kita, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah, perniagaan dengan Allah itu mahal, dan itu adalah surga. Enggak gampang. Allah sebutkan dalam 2 ayat di Al-Quran tuh, afa hasibatum, apakah kalian itu mengira begitu mudah ke surga sebelum kalian diuji, sebelum kalian dicoba. Masuk surga itu berat, Bapak Ibu sekalian, nggak gampang. Ya, perlu perjuangan, perlu mujahadah. Nah, di antara perkara yang dapat memudahkan ke surga adalah thalabul ilmi, karena orang yang belajar ilmu tahu ilmu, dia tahu oh ini diperintahkan Allah, dia kerjakan. Oh ini dilarang, dia tinggalkan. Ini yang dapat dia memudahkan ke surga. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan. Kemudian jemaah sekalian, orang-orang yang mencari ilmu, santri atau ngaji, atau lebih di atas lagi seorang ulama, itu juga keutamaan yang sangat besar. Ya. Orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya. Qala ta'ala dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama, orang yang berilmu. Perhatikan, orang yang paling takut kepada Allah itu orang yang berilmu, dan orang yang paling takut kepada Allah itu yang paling berhak ke surga. Dalam surat Al-Bayyinah disebutkan, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Perhatikan, surga yang mengalir, ya, sungai-sungai di bawahnya. Untuk siapa itu? Dzalika liman khasyiya rabbah, untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa orang-orang takut kepada Allah? Orang-orang yang berilmu. Maka kadang kita dapatkan ada seorang yang ahli ibadah, ahli tahajud, hafizul Quran, lalu di sela-sela itu dia mudah untuk menangis, mudah meneteskan air matanya. Kenapa? Karena dia berilmu.
Karena ilmunya itulah yang membuat dia seperti itu. Ya, maka ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Ilmu adalah warisan Nabi. Warisan Nabi. Ya rata-rata nek wong Gunung Kidul itu bukan keturunan darah Nabi. Gitu, kita tidak punya nasab ke Nabi, nggak ada. Ada habaib di sini? Nggak ada ya? Yang ada Habibi sama Habibah. Kita menyadari kita bukan habaib ini. Kita nggak punya darah keturunan nasab langsung ke Nabi, nggak punya kita. Kalau ada, alhamdulillah. Kita juga nggak. Tapi jamaah sekalian, kita bisa punya warisannya Nabi, gitu loh. Meskipun bukan darahnya Nabi, tapi kita bisa mendapatkan warisannya Nabi. Ya. Suatu ketika Abu Hurairah itu ke pasar, terus melihat manusia begitu sibuk dengan perniagaannya. Tiba-tiba dia ngomong, wahai manusia, wahai ayuhan nas, wong, kalian ki orang ngerti toh, ning masjid ki lagi ada pembagian harta warisan Nabi, gitu loh. Dikit, pantas yang mani mereka. Ada warisannya Nabi dibagi-bagi di masjid gratis. Maka orang-orang pun berhenti dari perniagaannya, berbondong-bondong ke masjid. Terus mana hartanya kan? Yang ada hanya majelis ilmu. Lalu datang protes. Abu Hurairah, kami nggak lihat harta di sana bagi-bagi. Yang ada cuma majelis ilmu. Majelis zikir ada orang ngaji di situ. Apa kata Abu Hurairah? Apa kowe lali? Kanjeng Nabi ngendika, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Nabi itu enggak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Walakin warathul ilma. Tetapi Nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil warisan yang banyak. Jadi warisan yang Kanjeng Nabi niku ya ilmu. Masya Allah. Maka mari kita menjadi para pencari ilmu. Kemudian jemaah sekalian, ya, di antara keutamaan ilmu adalah bahwa seorang yang berilmu dijauhkan dari laknat Allah. Nabi kita bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan dilaknat di dalamnya, kecuali illa dzikrullah, kecuali yang mau berzikir kepada Allah, wa alimun, dan orang yang berilmu. Enggak terlaknat tuh kalau berilmu. Karena dengan ilmunya dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa kepada kemaslahatan. Nah, kemudian orang yang berilmu itu dicintai oleh makhluk. Dicintai oleh makhluk. Nabi kita mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard wa hatta al-huta fil bihar wan namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, sampai ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubangnya, la yusalluna muallimin nas al khair. Mereka berselawat pada orang-orang yang mengajarkan manusia pada kebaikan. Subhanallah. Orang yang berilmu dan mendakwahkan ilmunya, maka akan dimintakan ampunan oleh ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubangnya, penduduk langit dan penduduk bumi. Malaikat jemaah sekalian, kita saat ini di sini, akidah Ahlus Sunnah mengimani bahwa kita majelis ilmu, majelis yang dalam disebut zikir kepada Allah, ada malaikat-malaikat yang bersama kita ini. Yang kita nggak tahu, kita nggak melihat, tapi kita yakin bahwa ada malaikat yang menghadiri ini. Karena Nabi bersabda, inna lillahi safarah, Allah punya malaikat yang khusus untuk mencari majelis-majelis zikir. Ketika mereka mendapatkan majelis zikir yang disebutkan nama Allah, lalu mereka saling memanggil, halumu ila hajatikum, wahai para malaikat, ke sini. Ini sudah ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Lalu mereka pun kemudian duduk di situ, ikut mengelilingi majelis ilmu itu, lalu mereka mendoakan kepada Allah orang-orang yang hadir agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dalam mengaji itu ya bersikap
ben pantes dimintakan doa oleh nakat gitu loh. Nek ngaji malah turu kira-kira pantes mboten. Ya kan gitu. Jamaah sekalian, masih banyak keutamaan-keutamaan ilmu. Saya tutup kajian pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.